Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Wilis, hidup seorang kepala desa bernama Pak Kades Hartono. Umurnya 42 tahun, gagah, berwibawa, dan dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun ramah. Setiap pagi, ia berangkat ke balai desa dengan kemeja rapi, dan senyum andalannya yang selalu berhasil membuat hati warga, terutama para ibu dan janda muda, bergetar. Tapi di balik wibawa dan ketegasan itu, Pak Hartono menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh dua perempuan, Laras dan Rini. Laras adalah istrinya yang sah, wanita anggun asal Tulungagung yang sudah menemaninya sejak awal karir. Sedangkan Rini, seorang janda muda anak satu, adalah guru PAUD di desa yang sejak 2 tahun terakhir menjadi teman dekat Pak Kades secara diam-diam. Masalahnya, cinta Pak Kades tidak berhenti pada dua wanita saja. Bab 2. Datangnya orang ketiga. Suatu hari, datanglah seorang perempuan baru ke desa. Namanya Ayu Lestari, usia 28 tahun, lajang, dan ditugaskan sebagai penyuluh pertanian dari kabupaten. Cantik, pintar, dan sopan. Dalam waktu singkat, Ayu jadi buah bibir warga. Namun yang paling terpesona justru Pak Kades sendiri. Setiap kali Ayu datang ke balai desa untuk rapat pertanian, Pak Kades selalu mencari-cari alasan untuk memperpanjang pertemuan. Kadang-kadang sekadar menanyakan soal pupuk, padahal sudah tahu jawabannya. Rini mulai curiga. Laras, yang awalnya hanya diam, juga merasakan gelagat aneh dari suaminya. Munculnya Ayu di kehidupan Pak Hartono membuat dua wanita itu merasa posisinya terancam. Bab 3. 3 wanita, 1 cinta yang menyesakan. Malam itu, balai desa tampak sepi. Pak Kades duduk sendirian di pendopo, termenung. Ia tahu dirinya mulai terperangkap oleh keputusannya sendiri. Rini mulai menuntut kepastian. Ayu semakin dekat, sementara Laras, istrinya, diam-diam mulai menghubungi pengacara. Dalam hati, Pak Kades merasa bingung. Ia tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Tapi ia terlalu nyaman dicintai. Terlalu bangga menjadi pusat perhatian. Terlalu terbiasa dilayani dengan kasih sayang dari berbagai arah. Dan cinta, yang seharusnya membahagiakan, justru berubah menjadi jerat. Bab 4. Ledakan di malam Jumat. Desa menjadi heboh saat malam Jumat tiba. Laras, Rini, dan Ayu, tanpa janjian, datang bersamaan ke pendopo, dengan niat masing-masing. Laras hendak bicara 4 mata. Rini hendak meminta kepastian. Ayu datang karena diminta Pak Kades membicarakan proposal pertanian. Saat ketiganya bertemu di halaman balai desa, suasana menjadi beku. Laras menatap Rini dengan dingin. Rini menatap Ayu dengan sinis. Ayu hanya bisa tersenyum kaku. Tak tahu bahwa ia berada di tengah badai cinta yang sudah lama bergulung. Pak Kades keluar dari ruangannya, terkejut melihat 3 wanita yang paling ia sayangi berada di satu tempat. Aku bisa jelaskan, katanya pelan. Tapi tak ada yang ingin penjelasan. Laras menyerahkan map surat cerai. Rini menitikkan air mata sambil berkata, ternyata aku bukan satu-satunya. Ayu hanya berkata singkat, saya tak ingin jadi alasan orang lain hancur. Ketiganya pergi tanpa menoleh. Bab 5. Pendopo yang kembali sepi. 3 bulan telah berlalu. Pak Kades Hartono kembali sendiri. Laras kembali ke rumah orang tuanya. Rini pindah mengajar ke kecamatan sebelah. Ayu minta dipindah ke kota. Pendopo yang dulu riuh dengan tawa dan senyum kini hanya ditemani oleh berkas-berkas dan suara jangkrik malam. Pak Kades tetap menjalankan tugasnya, tapi jiwanya kosong. Warga desa masih menghormatinya, tapi bisik-bisik tentang drama cinta Pak Kades tetap terdengar dari balik dapur hingga pos ronda. Dan Pak Hartono kini sadar, terlalu dicintai bisa jadi kutukan, jika tak tahu bagaimana menjaga hati.